Diulang ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Karena tinggal di tempat bahasa Sunda, jadi saya utamakan bahasa Sunda dulu. Gimana kabarnya Bapak sama Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Karena memang tidak sedikit Allah karuniakan kesehatan lahir, tapi Allah tidak muliakan lahirnya dengan sehatnya batin. Karena yakin di antara kita banyak yang lebih sehat, lebih ganteng, lebih cantik, lebih dari kita, tapi tidak mampu menggerakkan langkah kakinya ke tempat majelis ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kita termasuk hamba Allah yang dipilih, dimuliakan umur kita, dimuliakan batin kita adalah Allah menggerakkan hati langkah kita berkumpul di majelis ilmi. Dan insya Allah kita yakini di majelis ilmi lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan rahmatnya untuk kita. Di majlis ilmilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala maghfirahnya untuk kita. Maka dalam hadisnya, yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu tariqan ilal jannah. Maka wajar dalam hadis sahihnya Allah akan mempermudah bagi siapapun yang mengadakan satu perjalanan untuk majlis ilmi, maka Allah permudah jalannya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama saya bersyukur bisa bersilaturahim ke sekolah Khairul Ummah, sekolah SD Quran Khairul Ummah, bisa bertemu dengan para asati dan ustazahnya, para ibu dan bapak ya. Alhamdulillah, saya niatkan memang silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah ikat sampai kita sama-sama bisa berbarengan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya hadir karena memang saya cinta kepada Quran dan cinta kepada ahli Quran, dan cinta kepada orang-orang yang mendukung bagi ahli Quran. Datang saya ke sini karena cinta saya kepada Bapak Ibu dan anak-anak. Kenapa? Karena dengan inilah modal saya bisa bersama-sama dimudahkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari panitia saya diberikan beberapa tema begitu ya. Ada surat ke saya datang, temanya ada 4. Saya tanya langsung, ini teh 4 untuk saya atau ustadznya banyak? Diam kan? Oh ntar dulu. Untuk ustadz semua, astagfirullah. Jadi dalam surat ada 4 tema Pak. Untuk saya semua katanya. Ya bismillah. Tapi saya akan kasih satu poin, satu bab. Mungkin yang dibahas bukan oleh saya tapi murid saya ya. Tapi sudah jadi musyrif sekarang. Karena beliau sudah menyelesaikan hafalan Quran dengan 3 kali store hafalan dengan saya.
dengan bacaan Quran qiraat Imam Asim dan Imam Syu'bah. Jadi pengalaman lebih muda, lebih segar ya. Itu di poin keempat mengenai pola murojaah. Pola murojaah sampai ikhtiar mutqin hafalan Quran. Itu waktunya saya berikan kepada murid saya. 3 bab yang akan sama-sama kita bahas, kita mutolaah, kita kaji bersama, yaitu pertama mengenai urgensi menghafal Al-Quran. Yang kedua, pentingnya tahsin atau tajwid di dalam menghafal Al-Quran. Suaranya jelas, Ibu Bapak? Jelas. Yang ketiga, tips istiqomah untuk mendampingi Ananda dalam menghafal Quran. Itu tiga tema yang akan saya sampaikan dengan waktu yang terbatas insya Allah ya. Mungkin khawatir ada momen lain. Yang pertama sama-sama kita kaji adalah urgensi menghafal Al-Quran. Pentingnya menghafal Al-Quran. Kenapa kita harus mengetahui urgensi menghafal Al-Quran? Tiada lain, pasti niat panitia dan para asatidz di sini agar menambah spirit, menambah motivasi seorang orang tua atau pendidik dalam mendampingi seorang anak menghafalkan Al-Quran, atau juga anak dalam menghafalkan Al-Quran. Maka diangkat tema urgensi menghafal Al-Quran. Saya tegaskan, urgensi menghafal Al-Quran itu lebih dari 10, banyak, puluhan bahkan ratusan. Kalau kita kaji sekarang semuanya mungkin 2 minggu pertemuan baru selesai. Maka saya ambil sederhananya hanya 5 dari urgensi menghafal Al-Quran. Saya hanya akan mengambil 5 urgensi menghafal Al-Quran. Yang pertama di antara urgensi pentingnya menghafal Al-Quran Al-Karim, yaitu akhsobul mahabbah lil Quranil Karim. Akhsobul mahabbah lil Quranil Karim. Saya terjemahkan, yaitu apa? Di antara urgensi menghafal Al-Quran untuk memupuk cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi bukan tidak ada cinta, cinta sudah ada. Saya ulang, di antara urgensi menghafal Al-Quran adalah akhsobul mahabbah lil Quran. Memupuk, menyuburkan cinta seseorang penghafal kepada Al-Quran Al-Karim. Saya tegaskan, cinta sudah ada. Kenapa? Karena sama-sama kita sadari, Ibu Bapak, orang yang sudah bisa menghafal Quran, itu biasanya di pondok-pondok pesantren Al-Quran, pondok tahfidz Quran khususnya, itu sudah melewati fase yang pertama sudah bisa baca Al-Quran. Baca Quran dulu pasti. Baca Quran, kemudian tahsinul Quran, memperbaiki bacaan. Setelah itu baru menghafal Al-Quran. Maknanya seseorang senantiasa berusaha membaca Quran, kalau tidak ada nilai cinta, dia pasti ada malas hoream, cek bahasa Sunda nama. Maknanya orang yang menghafal Quran itu masuk urgensi agar apa? Agar subur dalam tambah mencintai Al-Quran Al-Karim. Pertanyaannya kenapa? Menghafal Al-Quran termasuk yang menjadikan, menyuburkan cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Karena bapak sendiri, ibu sendiri ketika mendampingi anak sedang hafal Quran atau murojaah, di sini bagaimana setoran hafalannya disiapkan oleh orang tuanya atau langsung dididik ngafal Quran di sekolah? Bagaimana? Di orang tua dulu kan? Dibimbing dulu orang tua kan? Kira-kira ketika bapak ibu mendidik anak kita sedang hafal Quran, apa cukup dengan 1 kali bacaan? Tidak. Apakah cukup dengan muka lembut-lembut saja? Tidak, bahkan ya zuzur saja, zuzur. Pakai Z ya, zuzur saja ya. Apakah cukup dengan muka-muka
anak, kadang ada kesel tidak? Atuh si ade mah wah langsung tuh. Diulang lagi biar kuat hafalannya. Diulang lagi. Mengulang. Bahkan aktivitas orang tua jadi ikut disibukkan. Aktivitas anaknya jadi disibukkan. Maknanya seseorang ketika sudah sibuk dengan satu perkara, Allah akan berikan karunia tinggi adalah tambah cinta kepada Al-Quran yang dihafal. Saya tegaskan di antara urgensi menghafal Quran menyuburkan cinta. Tadi kok bisa? Tadi karena interaksi dengan Quran lebih lama, lebih sedikit, lebih lama. Ibu kenapa sangat cinta ke anak bahkan ke suami? Bahkan tambah subur cintanya ke bapak dan anak karena kesibukannya lebih banyak daripada kepada orang lain. Betul ya, Bapak? Bapak juga sama. Kenapa Bapak lebih mencintai anak daripada anak tetangga atau anak karena teman-temannya anak Bapak? Karena Bapak lebih banyak menyibukkan dengan anak. Makanya jika ada orang tua yang ikut menyibukkan dirinya dengan anak menghafal Quran, maknanya orang tua ini sedang mendidik kepada anak masuk kepada urgensi menghafal Quran, yaitu menyuburkan cinta kepada Al-Quran. Ketika seseorang sudah mampu menyibukkan dengan Quran, keluarlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faidahnya. Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utiyas sa'ilin. Hadis sahihnya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dinukil oleh Imam An-Nawawi Al-Hafidh An-Nawawi dalam kitab At-Tibyannya. Dalam hadisnya, man syaghalahul Quran. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran Al-Karim. Kalau sibuk dari 24 jam berapa jam Bu harusnya? Idealnya kalau sibuk dengan Quran idealnya berapa jam dari 24 jam? Berapa jam? Minimal 12. Minimal ya 12 jam. Karena kalau kurang dari 12 jam berarti belum sibuk. Padahal Bapak contoh berangkat kerja jam 8 pulang jam 7 dikatakan sibuk tidak? Sibuk. Kalau hanya 2 jam kerja tidak disebut sibuk. Di sini ada faedah tinggi dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua, bagi anak dididik sibuk dengan Quran, man syaghalahul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Quran, wa dzikri, kemudian mengingatku, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan Quran yang dibacanya atau dengan kalimat-kalimat takbir, tahmid, tasbih lainnya. Wa zikri an mas'alati, daripada banyak minta kepadaku. Jadi ada 2 kelompok Bapak Ibu ya. Yang satu sibuk ibadah, dengan Quran sibuk dan tasbihnya, zikirnya. Ada yang sibuk minta-minta, ya Allah please ya Allah mobil 2 karung, mobil 3, 4, 5. Uang 2 karung sampai 5 jam, 10 jam. Tapi ada yang sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur Quran, dengan jalur zikirnya. Maka faedahnya ma'utiyassa afdalu ma'utiyassa. Maka Allah akan berikan kepada dia yang sibuk dengan Qur'annya, yang sibuk dengan zikirnya, afdhala ma'utiyassa, lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi pemberiannya daripada untuk orang yang sibuk meminta. Karena ibu sibuk, bapak sibuk, fokus ke anak, didik anak ngafal Quran, mendidik anak agar subur mencintai Quran, lupa minta ke Allah, lupa sujud khusus minta ke Allah. Sibuk, tapi tetap imbalannya kadonya lebih banyak, lebih besar daripada orang sering minta. Logikanya seperti ini. Ibu bapak punya anak 2. Yang satu kerjaannya minta-minta terus. Pak tuh Pak beliin ini. Bu atau Bu beliin ini. Yang satu. Yang 2 jarang minta. Yang kedua tapi kalau disuruh, nah tolonglah beli ini. Siap, taat. Nah belajar. Yang satu yang sering minta, belajar kurang, taat kurang ke orang tua, tapi minta terus. Nih sesuai kadar ibu ya, bukan kita sandingkan kepada zat Allah, tidak. Kadar kita, naruri makhluk kita. Kira-kira lebih condong ngasih lebih ke nomor 1, ke nomor 2. Itu naluri kita.
Kenapa orang yang kedua tidak minta dikasih lebih? Protes anak pertama. Ari si bapak mah biasaan. Kenapa neng? Bapak mah aneh wae, ari neng mah minta terus. Dikasihnya minta 2.000, dikasih 1.000. Minta 5.000, dianjuk, tahu dianjuk, diutang, dicicil lagi 5.000-nya. Hari si AA, si Ade minta 10.000 langsung cash dikasih. Bapak kenapa begitu? Dijawab, ya Ari Ade, si Ade mana? Wah, dijelaskan demikian. Bagaimana hal ini kita hubungkan dengan zat yang maha berkuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika sifat ini kita hubungkan dengan zat Allah yang maha kaya. Zat Allah yang maha memberi. Nah, mudah-mudahan dengan urgensi kita memahami urgensi menghafal Quran, yaitu apa tadi? Menyuburkan cinta seorang anak kepada Al-Quran, ikhtiar kita agar segala hajat yang kita minta, bahkan tidak kita minta, Allah berikan secara percuma-cuma, bahkan segera. Kalaupun tidak, Allah berikan lebih di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Ibu pernah lihat tidak? Bapak pernah lihat tidak? Orang yang istiqomah dengan Quran, mohon maaf, balangsak. Tahu balangsak? Bahasa Jerman ya teh. Bahasa Indonesia apa balangsak? Punten, mohon maaf. Kesulitan, nah betul si Bapak udah bisa transit Jerman ke Indonesia ya. Kesulitan, hidupnya kesulitan. Aduh. Wow, jadi luntang-lantung tidak tentu arah. Pernah tidak? Saya pastikan saya pribadi tidak pernah melihat orang yang istiqomah dengan Quran, baik dengan mengajarkan, meskipun sering kita lihat di kampung-kampung banyak ustadz-ustadz dengan kesederhanaannya, saking sederhana, Bapak Ibu mungkin sering lihat dulu pas ngaji masih kecil, si ustadz itu peci warna hitam sampai warna keemasan. Betul tidak? Betul. Sudah warna keemasan begini juga pecinya. Sambil nundut-nundutan, tahu nundutan sambil ngantuk-ngantuk. Udah hitam keemasan begini pula. Dengan seperti itu tetap kita tidak terlihat dalam raut wajahnya rungsing, liur, pusing kubeas. Pusing sama beras tidak. Padahal kadang kita jika dihubungkan dengan logika tidak sampai logika kita. Kok bisa ya? Karena mereka sibuk dengan Al-Quran yang Allah jamin kebaikannya, keagungannya, kemuliaannya. Di dunia, apalagi di dunia yang sementara, apalagi pasti Allah jamin akhirat yang selama-lamanya. Kalau bukan kita siapa Bu, Bapak ikhtiar bersama ya. Itu yang pertama. Jadi menyuburkan cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan karena sudah cintanya subur, jadi tambah istiqomah Bapak membersamai anaknya, anak pun membersamai Al-Qurannya. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Yang kedua, di antara urgensi dari menghafal Al-Quran adalah yang saya ambil singkatnya, yaitu di antara yang sama-sama kita sering dengar, yaitu jadi bagian hamba yang menjaga keasliannya Al-Quran. Sangat penting itu, hal penting yang harus kita ingat-ingat. Saya ulang, yang kedua apa? Urgensinya. Jadi kita mendidik anak agar menjadi bagian hamba Allah yang menjaga keasliannya Al-Quran. Jadi maknanya ibu bapak mendidik anak sedang menghafal Quran, jadi ibu bapak sedang menyiapkan goresan tinta emas seorang anak. Tinta emas yang Allah catat di Lauhul Mahfuz. Bahkan Allah jaga sampai dimudahkannya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Qur'annya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sana dengan kami, bahasanya kami turunkan Al-Quran dan kami langsung yang menjaganya. Bahasa kami ada ulama menafsirkan bahwasanya mengikuti asbab makhluk di sana. Tujuannya bukan Allah lemah, bukan, tapi Allah ingin berikan pendidikan yang besar kepada makhluknya. Maknanya orang yang ikhtiar menjaga Al-Quran dengan hafalannya, maknanya Allah sangat mencintainya. Kenapa? Karena dia masuk kepada domir nahnu berbarengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ibu bapak sering dengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ahlina minan nas. Betul ya? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keluarganya di bumi. Betul ya? Manhum ya Rasulullah. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Hum ahlul Quran atau hum ahlullah wa ahlul Quran wa khassatu. Dia adalah ahli Allah, ahlul Quran, dan khosotu yang khusus biasa berbarengan dengan Al-Quran Al-Karim. Waktunya penuh dengan Al-Quran Al-Karim. Aduh, saya mah Ustaz gak bisa. Saya mah ada punya aktivitas yang harus mencari ikhtiar nafkah untuk keluarga. Tidak apa-apa, ikhtiar diusahakan untuk cari nafkah. Tapi luangkan waktu untuk berbagi cinta. Minimal kita punya rasa senang. Minimal punya rasa senang saja. Aduh, saya mah senang banget kalau lihat anak-anak berjajaran lagi murojaah bersama. Karena ini modal senang, modal cinta bisa masuk surga. Sering kita dengar kisahnya para sahabat ada? Ada. Ada sahabat cemburu kepada sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar, dan sahabat-sahabat lainnya yang senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pandangannya pandangan cemburu, Bu. Rasul lantas mendekati ketika melewati pasar Madinah. Nah, dimana? Kenapa engkau dengan wajah seperti itu? Maka beliau menjelaskan, ya Rasulullah, kira-kira sepertinya kedudukan saya di surga kayaknya jauh sekali. Tidak seperti mereka yang sangat dekat dengan engkau ya Rasulullah. Lantas bagaimana perasaanmu ketika melihat kami bersama mereka? Saya hanya memiliki modal cinta dan senang setiap engkau lagi berkumpul dengan persahabat lain. Maka anta ma'aman ahbabta. Engkau akan disandingkan dengan yang engkau cintai. Maka tadi, jika kita tidak mampu menjadi ahli Quran, minimal kita bagian dari ahli Quran. Bapak ibu tidak bisa menghafal Quran, minimal bagian dari proses anak menghafalkan Quran. Saya tegaskan, kita tidak bisa mampu menghafal Quran, minimal bagian proses anak menghafal Quran. Begitu sulitnya, begitu sulit, capek menghafal Quran teh. Saya pengalaman nyantri di dia menghafal Quran, hese Bu, sulit. Sangat sulit. Godaannya lebih besar daripada belajar matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Al-Quran lebih sulit. Maka jika ibu membarengi anak-anak, maknanya ibu mendidik kepada anak sampai kapanpun senantiasa bersama Al-Quran. Walaupun kita tidak mampu, jadilah orang pertama membersami orang yang istiqomah dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua tadi, maknanya kenapa penting menghafal Quran? Agar kita masuk bagian orang yang menjaga keaslian nilai Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, di antara urgensi menghafal Al-Quran adalah modal utama dalam mempelajari ilmu agama Islam. Ad-dakhiratul ula li ta'limi al-ulumi islamiyah. Bahasa Arab ad-dakhiratul ula. Jadi modal utama Bapak ingin mendidik anak yang sangat dalam ilmu Islamnya, sangat menjiwai keislamannya, maka modal utama adalah anak agar senantiasa mampu menghafalkan Al-Quran. Di Timur Tengah, saya dulu Timur Tengah di Mesir Bu kebetulan. Jadi saya lebih mengenal di Mesir, karena lama di Mesir kurang lebih. SD itu dipastikan sudah selesai 30 juz. Kita, termasuk saya mungkin ya, termasuk ibu-ibu apa mungkin ya, SD itu juz al-fuqat, juz tomat, juz bling-bling, dan juz-juz yang lainnya gitu. Kebanyakan di timur itu Pak, dididik memang Quran dulu. Bahkan saya, karena di Mesir pun saya buka makroah, tempat ngaji Quran dan kiroat ke rumah saya. Itu bahkan orang Mesir sendiri ada yang nitipin anaknya umur masih 4 tahun setengah. 3 tahun, 4 tahun. Pokoknya pas datang Qurannya yang besar segede ini dia meluk. Badan kecil, ingus masih. Baju begini. Ibunya datang ke saya. Tok, ya Syekh Husni. Banyak
Ada yang Husain, ada yang Husni ke saya. Orang Mesir itu kalau Husni berat ngomongnya, jadi Husain. Ya Syekh Husni, alim hadzal waladi. Ajarkan anak saya biar seperti engkau. Saya bilang, ya mama kan ibu-ibu, ya mama, ya ibu. Di sini mah tempat ngaji ke saya tuh S1 minimal, S2 bahkan. Betul, saya menerima mahasiswi atau yang sudah doktoral. Bahkan ada yang pensiunan dosen ke Mesir ngaji dengan saya dulu. Laisa muskilah, muskilah. Hasan, please lah. Aduh, saya kan karunyanya ibu-ibu, bos. Tuh please. Tapi lihat anaknya, lihat. tiga. Laki-laki 2, yang paling gede perempuan. Mungkin 6 tahun lah. 5 tahun, 4 tahun, saya lupa nanya umurnya. Masih kecil. Paling gede perempuan. Bawa Quran semua gede-gede. Ya insya Allah. Gitu. Karena saya niatnya menjaga cinta antara saya dengan Quran, maka saya terima. Tapi ngajinya mohon maaf, di waktu saya sudah ngajar di luar. Siap, ya. Datanglah ngaji. Umur yang 5 tahun ngaji dengan Quran besarnya. Tahfadz Quran? Naam, aywa, ana tahfadzul Quran. Mana ayat yang dihafalkan? Dia bilang Al-A'la, suratul A'la. Mesh. Ya, A'la. Coba buka di Quran mana Al-A'la, dibuka sama dia. Yang ditunjuk Ad-Duha. Hafal Quran? Iya. Surat apa? Surat sampai Al-A'la sama ibu cenah. Ya, buka. Tapi ditunjuk Ad-Duha. Saya bilang, "Yabni, hei budak," coba tanya. "Hei dak, hei nak. Ini bukan Al-A'la, ini Ad-Duha. Da Ad-Duha, mush Al-A'la." Saya bilang, ini bahasa Arab Amiyah Mesir ya. Mush Al-A'la, da Ad-Duha. Bukan. La, cenah. Sambil mau nangis-nangis. La. Mama bilang ini Ad-Duha, Al-A'la. Saya bilang, bukan. Mama bilang ini Al-A'la. Bukan, sampai mau nangis. Saya kalah sama anak kecil. Ya udah siap, ini Al-A'la. Hafalannya kuat dengan A'la. Tapi yang dia tunjuk Ad-Duha. Tapi kuat hafalannya. Di sana kita belajar, Bu. Metode terbaik mengajarkan kepada anak adalah memang talaki. Membimbing seorang ibu atau bapak langsung mengajarkan kepada anak dari lisannya. Ibu, bapak, jadikan orang pertama semampu kita ajarkan. Kalau merasa tidak mampu, ikhtiar kita belajar lagi biar tidak tambah mampu. Kalau tidak bisa ibunya, tidak bisa dua-duanya, ya gantian lah ya. Tidak, itu metode terbaik. Kesimpulannya di Mesir, di Timur Tengah kebanyakan anak itu banyak dididik tidak bisa baca dulu. Kebanyakan langsung ngafal dulu, Bu. Ngafal sudah banyak baru belajar baca. Karena biasanya kalau sudah bisa baca malas ngapalin. Itu cepat. Nah, mudah-mudahan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari mana tadi saya berawal? Saya ulang, modal utama adalah Al-Quran. Kenapa urgensi termasuk diantaranya adalah modal. Kita mempersiapkan modal utama dalam mempelajari ilmu syariat. Kita sama-sama sudah ketahui dasar ilmu keislaman berpondasi bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Meskipun dilengkapi dengan as-sunnah, dilengkapi dengan ijma' dan kiasnya. Tapi utama adalah Al-Quran. Maknanya kita membimbing anak menghafal Quran, kita sudah mempersiapkan modal yang utama dari antara modal-modal yang utama lainnya. Karena memang kemudian selanjutnya adalah setelah modal sudah dapat, makanya Allah akan jadikan seseorang yang hafal Quran jika dewasa ilmu sudah mumpuni maka akan menjadi pewaris para nabi. Awas, bukan nabi terakhir, bukannya pewaris risalah para nabi. Lihat, ini tugas yang besar. Sudah alim hafal Quran, dibimbing keilmuan keislamannya dengan baik, maka Allah akan kasih urgensi lainnya adalah apa? Menjadi pewaris para nabi, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama adalah warisan-warisan para nabi. Tidak terbatas ulama itu hanya mengajar di masjid saja, Bu, Bapak. Tidak terbatas ulama itu hanya mengajar Quran saja, tidak. Meskipun faham kedokteran, tapi alim Qurannya hafal, hadisnya hafal, ilmu baik, jadi ulama.
Saya banyak guru, di antara guru saya namanya Syekh Dr. Yusri Jabir Al-Hasani. Sampai Sayyidina Hasan nasabnya. Beliau termasuk doktor ahli bedah terbaik di Mesir. Guru saya guru Quran dan guru Sahih Bukhari kitab hadis. Beliau hafal kutubus sittah. Tapi beliau termasuk dokter bedah terbaik di Mesir. Tapi istimewanya kalau ngajar tanpa buka kitab, hafal kitab. Beliau ngajar Riyadus Shalihin, hafal Riyadus Shalihin. Ngajar Bukhari, hafal Bukhari. Dokter bedah tapi ahli Quran. Dokter bedah ahli hadis. Maka janganlah pikiran kita sempit, ibu bapak. Khawatir ada gunjingan dari kawan atau tetangga. Nanaonan budak teh ngajarkeun Quran hungkul. Ka budak teh mung titah ngapal Quran hungkul. Manfaatna ke jadi naon hirupna. Gitu. Entar jadi apa dia ngapal Quran? Entar jadi tidak bisa seperti tidak bisa. Saya tegaskan, orang hafal Quran itu nilainya lebih tinggi dari orang-orang gelarnya yang 2 meter sekalipun. Ada gelar 2 meter, tetap hafal Quran gelar terbaik. Kenapa? Ibu, coba cek. Yang gelar doktor dalam bidang fikih, dalam bidang apapun, cek sertifikatnya, legalitas ijazahnya paling setempel dari perguruan tinggi. Ceplok saja, betul? Al-Quran Al-Karim. Kenapa kedudukannya sangat tinggi? Stempelnya bahkan tertulis, tercatat dalam sanad Al-Quran. Tercatat dalam ijazah Al-Quran Al-Karim. Bukan hanya kepada kepala sekolah, bapak dosen, direktur dan sebagainya. Bukan. Tapi sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada tidak sertifikat ijazah yang tertulis sampai Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Hanya Al-Quran. Maknanya insya Allah jika kita istiqomah menjadikan anak penghafal Quran, yakinlah kita akan mendapatkan proses selanjutnya, urgen selanjutnya adalah menjadi ulama warasatul anbiya dalam bidang apapun, khususnya mereka memahami nilai-nilai agama. Ketika jadi pejabat, jadi orang besar sekalipun, mereka yang amanah mencintai umatnya. Ketika jadi saudagar, pembisnis yang jujur, yang amanah, yang membagi zakatnya, sodakonya, infaknya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, saya bilang 5, tidak sampai 20 ya, 5. Kemudian yang terakhir di antara urgensi menghafal Al-Quran adalah agar mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara urgensi yang paling tinggi, di antaranya lain adalah tiada lain agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita iman, kita Islam, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cita-cita yang tertinggi, kita semua adalah ingin dapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pintu, jadi menjadikan pintu tersebut kita jadi dapat kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pintunya. Tapi saya jelaskan di sini, di antara pintu yang cepat, pintu yang terbaik, pintu yang luas adalah pintu Ahlul Quran. Pintu Ahlul Quran. Kenapa? Karena ahli Allah di dunia. Ibu, bapak kerja ke satu perusahaan. Pasti harus mempersiapkan CV-nya, persyaratan, bahkan zaman emang nyodgok segala. Tiba-tiba ada si B, tidak ngelamar, tidak apa-apa, besok langsung kerja, jadi direktur diangkat. Bapak langsung, hari mana nu kamari bareng orang datang lain? Kamu yang datang kemarin bareng saya ke sini, kok bisa jadi direktur? Kenapa? Anda tidak tahu. Perusahaan ini punya bapak saya. Dia tahu berangkat bareng kemarin. Belum daftar tapi maknanya bagaimana jika kita sudah masuk golongan Ahlul Quran, Ahlullah fid dunya. Pasti Allah kasih kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat redaksi hadis Rasulullah SAW. Iqra wartaki. Sering hafal hadis ini kan? Iqra wartaki. Bacalah engkau Al-Quran wartaki dan naiklah derajatnya.
Bahkan di akhir hadisnya, fa inna manzilataka, bahwa sesungguhnya kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana akhir ayat yang sering engkau baca. Maknanya sering baca Quran berarti tambah tinggi derajatnya. Banyak hafalan Quran tambah banyak tambah tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak meskipun ngebimbing anak satu ayat, Bu, satu ayat saja. Yang selebihnya ibu bapak ngantuk, kelepek, saking capeknya, bapak habis kerja, malam-malam anak lagi, Pak tuh barengin adek yang ngapal Quran. Iya sok, sok mangga. Kelepek saja, hanya satu ayat yang mampu disimak. Tetap, satu ayat bisa memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innallaha la yu'adzibu qalban wa'yal Quran. Ini tanda Allah berikan kedudukan yang tinggi. Bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran. Innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab seseorang hamba. Qalban, di mana di hatinya, wa Al-Quran, terpancar cahaya Al-Quran Al-Karim. Maknanya Al-Quran yang istiqomah menjaga nilai Qurannya, insya Allah tidak akan transit dulu ke neraka. Karena tadi innallaha la yu'adzibu qalban wa Al-Quran. Allah tidak akan menggoreskan dirinya dengan api neraka. Jadi maknanya kita jika istiqomah dengan Quran, mendidik anak jadi ahli Quran, penghafal Quran, insya Allah Allah jauhkan kita, bahkan mengangkat derajat kita dengan kedudukan yang tinggi di dunia bahkan di akhirat. Amin ya robbal. Itu di antara urgensi. Saya singkat hanya 5 ya, saya bilang. Banyak lebih dari 10 urgensinya. Itu tema yang pertama. Ada pertanyaan atau pernyataan? Ini sudah, alhamdulillah sudah 1 jam kurang sedikit. Nah, alhamdulillah. Lanjut atau sedekahullah? Nah, boleh izin saya minum dulu ya, Bapak? Izin dulu minum. Aduh, apa ini teh? Hitam-hitam. Hitam-hitam keladi teh. Kopi. Aduh, subhanallah. Ada kopi, ada cerita, subhanallah. Cerita naon kenangan itu teh? Aduh, nikmat ya. Pahit seger hasem, duh. Aduh, subhanallah. Jangan-jangan ini di antara tipsnya ya. Tips guru Quran melek-melek di sini. Sampai ke orang tua ini kopi ini, sampai ke orang tua, sampaikan biar melek pas ngajar anaknya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, berkah insyaallah. Apa ini teh? Apa namanya? Daeng? Daeng oteng. Daeng ote. Ada kopi, ada cerita. Sama si dia. Siapa si dianya ini? Tambahan. Nah, itu urgensi, saya ulang, urgensi menghafal Quran. Yang pertama tadi saya ulang, memupuk cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, jadi bagian hamba Allah yang menjaga keaslian Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, menanam modal utama untuk mempelajari ilmu keislaman. Yang keempatnya, menjadi pewaris para nabi, yaitu menjadi ulama rabbani. Kelimanya, agar mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, singkat ya Ima, 2 menit beres. Yang kedua, tema besar yang kedua adalah pentingnya tahsin atau tajwid dalam menghafal Al-Quran.
Aduh, kumaha tahsin tajwid. Di sini ada program untuk orang tua murid tahsin dan tajwid. Ada Pak Ustadz? Ada? Ada? Alhamdulillah. Ah? Belum ada. Kedah diayakeun. Samingguan sekali atau seminggu sekali. Tapi waktunya fleksibel mengikuti keumuman orang tua yang mampu bisa. Saya tegaskan ya. Mohon maaf saya tegaskan. Memang tidak sedikit sekarang penghafal Quran. Hafal Qurannya sudah selesai hafalan Quran. Sudah hafal semua. Tapi ada cacat yang sangat besar, yaitu bacaannya tidak mengikuti standar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini PR bersama. Insya Allah di sini mah tidak ya, insya Allah. Jadi banyak penghafal Quran, karena mohon maaf Bu, saya tegaskan, ngafal Quran itu fase ketiga. Belajar baca Quran dari nol, memperbaiki bacaan, baru menghafal Al-Quran. Orang yang belum baik bacaan, masih balelol bacaannya, masih gunah belum tepat bacanya, tebal tipis belum tepat, makhraj sifatnya belum tepat, kemudian langsung dikejar hafalannya sampai selesai. Mohon maaf, ini diantara kejelekan kita yang memiliki hawa nafsu, yang mendahulukan ego. Orang sudah merasa hafal Quran, saya tegaskan, ini aib. Orang sudah hafal Quran, itu sangat aib baginya. Jika belajar Quran lagi secara bacaan. Antum mau apa? Mau setor hafalan, kata usahanya, jangan hafalan untuk baca juz amma. Nggak hafal Quran orang mah ya. Masa juz amma lagi? Itu godaan. Apalagi pas mulai baca Al-Ikhlas dihajar terus sama si ustad. Langsung kabur baca qul pak qul qul keluarlah statement orang teh bodoh-bodoh teuing nya. Da orang teh bodoh-bodoh. Da saya itu bodoh-bodoh banget. Buktinya saya sudah hafal Quran. Ini disalahkan sampai sebegini. Qul. Ini mah qul harusnya qul a'u. Ini mah a'u anak mana ain mana hamzah. Itu bahaya. Itu realitas seperti itu, Bu. Maka mumpung kita masih menanamkan anak dari mulai dini, maka perbaiki bacaan. Kenapa penting bacaan Quran dengan tajwid? Kita berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Betul ya? Ada ayatnya ya? Saya ulang, penting dan wajib baca Quran dengan tajwidnya. Maknanya jangan tergesa-gesa anak suruh ngafal dulu selama bacaan tidak baik. Tapi bisa, meskipun anak belum bisa baca biasa saja, tapi dibimbing oleh orang yang bacaannya baik, anak akan ketarik baik, sangat baik bacaannya. Jadinya gimana? Yang baik bukan hanya anaknya. Berarti kita selaku orang tua pun harus ikhtiar memperbaiki bacaan. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran engkau dengan tartil. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali, membacakan ayat ini di depan para sahabat. Tanyalah sahabat yang hadir, ya Imam, mat tartil? Wahai Imam, apa maksud tartil dalam ayat tersebut? Di sini mohon maaf berbeda pendapat ulama makna dari tartil. Di Indonesia umumnya tartil itu adalah bacaan yang lambat, betul ya? Kalau baca lambat sebutnya tartil, itu tertulis di buku-buku tajwid. Saya tegaskan ini berbeda pendapat ulama. Kalau saya lebih condong mengikuti versi sahabat tadi. At-tartil, kata Imam, at-tartil huwa ma'rifatu tajwid al-huruf wa ma'rifatil wukuf. Tartil itu ketika seorang baca Quran yang faham
Tajwid berhubungan dengan tajwid huruf. Huruf-huruf hijaiyahnya bertajwid begitu. Contoh baca isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti. A'u salah. A gitu. A terab eta mah. A. Itu namanya tajwid dulu huruf. Tajwid yang fokus kepada huruf. Baca lagi. Du, zu, du. Minash, minash. Ima minosh monyong bimoli bibir monyong 5 meter kapayun. Itu dari segi huruf A. Menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, Al-Quran akan berpahala nilainya, bahkan nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu, berbobot nilai pahalanya ketika sudah masuk kategori tartil. Tartil minimal hurufnya benar sesuai tajwid tadi. Maka belajar yang baik tajwid itu mulai dari hijaiyah lagi. Tapi mohon maaf tidak sedikit yang mengajarkan tajwid langsung kepada nun bertemu qaf hukumnya apa? Ikhfa. Nun bertemu hukumnya izhar. Tapi nun di mana letak keluarnya? Di dinya we tiba heula. Tidak begitu. Harusnya di mana nun tarful lisan ma'a itu jelaskan. As-sana yal ulya tahta makhrajil lam qalin ma daliluhu wa nunu min tarafi tuj'alu. Kami didik ngafal Quran dengan saya gitu dari mulai. Jadi budak teh regep. Murulul dalil dasar. Kita mah sulit untuk target ke sana. Minimal ikhtiar per huruf diperbaiki. Tetap kita yakin Allah bukan melihat kepada hasil. Tapi Allah melihat kepada proses kita belajar. Jangan berkeluh kesah. Tapi punten Pak Ustadz, dah saya mah sudah belajar. Tapi sinnya shindai. Nggak apa-apa. Yang penting sudah ikhtiar. Bu, Bapak pernah ngaji ke saya ada orang ibu-ibu sama bapak suami istri nih yang sering saya kisahkan di tempat-tempat saya isi daurah kajian. Si bapaknya umur sudah 80 tahun ke atas, si ibunya sudah 79 tahun ngaji ke saya. Si bapaknya pensiunan orang Malaysia tapi Indonesia mah sekaisin. Malaysia umurnya yang tadi bapaknya itu dosen matematika lah di kalau ibunya dosen bahasa asing di Malaysia. Datang ke Mesir ketemu saya ngaji. Si ibu sudah hatam dengan saya kitab saya tentang huruf. Hatam 3 kali sampai. Keluarlah celetukan. Ustaz macam mana awal sepasai Ustaz? Gitu kan bahasa Melayu. Ustaz bagaimana saya biar sepasai Ustaz dalam mengucapkan huruf. Saya sambil bercanda, ibu, kita sama-sama muhasabah diri sekarang. Kenapa Ustaz? Ibu berapa umurnya? Saya berapa umurnya? Ketawa jadi. Jadi kadar fase itu mengikuti aturan umur kita, proses kita. Jadi tadi ikhtiar penting. Kenapa penting? Ada tajwid tadi karena Quran diturunkan dengan tajwidnya. Dasarnya mana? Waratil Qur'ana tartila. Jadi tartil bukan bacaan lambat. Mau cepat, mau lambat, mau sedang. Ketika sesuai tajwid, kemudian faham kandungannya, ada tadabur, itu tartil namanya. Bukan lagu nomor 1, tapi tajwid. Mohon maaf ibu, kadang ada bapaknya biar kelihatan anaknya keren. Mohon maaf, ini mah real. Atau lagu yang ini nak, kurang bagus itu mah. Tapi Pak sulit ini kalau dihubungkan sama tadi. Gak apa-apalah yang penting lagunya. Kumaha apa? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kol-kolah deh. Tah gitu bagus. Padahal tajwidnya tidak. Dan ini real di masyarakat. Yang jadi imam itu yang pertama suaranya bagus. Banyak yang bacaan lebih bagus itu tersisihkan karena suaranya kayak jalan tol Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak jalan tol.
Yang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Dihiung-hiung, hiung, gitu. Yang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ulama yang baik satu, dua. Yang kedua, versi awam yang pertama. Karena aduh enakeun si ustadz eta mun imam sami nudutan. Saya tegaskan tajwid penting. Keduanya tadi, dasarnya tadi wajib dasar rotil Qur'an tartila. Ada pendapat ulama mengatakan at-tajwidu huwa ruhul qiraati. Tajwid bacaan huwa ruhul qiraah, jiwanya bacaan seseorang. Ruhnya bacaan seseorang. Maknanya ketika ada di antara kita baca Quran tanpa tajwidnya berarti kayak kuntil anak gentayangan. Bahasa kita ya, gentayangan apa gitu, nggak ada dalam Islam itu. Jadi tidak bermakna, tidak berfaedah. Contoh, bapak ibu tiba-tiba orang ada yang wafat, terus bangun sendiri, kabur kebanyakan kabur. Orang wafat itu ditakuti, sudah meninggal takuti kebanyakan awam. Bahkan yang sudah wafat kira-kira memberikan manfaat atau diberikan manfaat yang sudah wafat. Diberikan manfaat. Baca Quran tanpa ruhnya, maknanya dia mati dalam bacaannya. Kira-kira memberikan manfaat kepada yang baca, bahkan yang mendengar atau tidak? Tidak, karena tidak ada ruh jiwa dalam bacaannya. Mohon maaf, tidak sedikit lagunya sangat bagus, sangat indah. Saya tidak memungkiri bahwasannya bacaan dengan suara yang indah itu sunnah dari Rasulullah SAW. Sunnah. Tapi ada kewajiban banyak yang ditinggal. Kira-kira amalan kita utama wajib, sunnah heula ibu bapak? Wajib dulu. Baca Quran dengan tajwid itu wajib. Lagu sunnah, kebanyakan sunnah dulu, wajib dulu. Sunnah dulu. Yang bagus mah wajib dijaga, sunnah dijalankan. Tadi baca Quran tanpa tajwid maknanya dia mencabut ruh dalam setiap bacaan. Maka mohon maaf, bacaan tidak sampai kepada hati. Bacaan yang tidak sampai mengentarkan jiwa raga. Bacaan yang tidak sampai menarik kuatnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada nilai tajwid di dalamnya. Saya tegaskan, meskipun bacanya lurus tapi bertajwid itu sangat berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Sahih Muslim, bahkan Bukhari pun ada. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Gitu ya hadisnya. Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir. Mahir di sana bahasanya keren. Standar tajwidnya bagus, lagunya bagus, dan ada tadabbur di sana. Mana pahala tanda kedudukannya tinggi di hadapan Allah? Ma'as safaratil kiramil bararah. Allah akan sandingkan mereka yang mahir baca Quran dengan para malaikat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira malaikat maksiat atau tidak ibu bapak? Malaikat maksiat tidak? Tidak maksiat. Tidak ada maksiat. Karena fokus taat di hadapan Allah. Maknanya jika kita baca Quran benar dengan tajwidnya ikhtiar mahir, maka maknanya Allah akan menyandingkan kita dengan para malaikat yang suci. Malaikatnya pasti mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tenang, yang masih balelol bacaannya, yang masih terbata-bata, tenang aman. Karena mohon maaf Bu, mohon maaf ada yang pemateri ya. Saya tidak sebutin ustaz, pokoknya pemateri yang mengatakan pentingnya ngaji Quran dengan tahsin, dengan tajwid. Selama ini kalau ibu baca dosa, neraka. Itu yang belajar langsung stres. Neraka. Stres. Kita sempurnakan hadisnya ini. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi walladzi syaqqun fihi falahu ajrun. Satu golongan mahir baca Quran pahalanya dengan malaikat. Ada golongan lain baca Quran yatata'u fihi terbata-bata. Karena baru ikhtiar belajar Quran, dia masih mikir ini nih to anu ta, ini sod idinas atau idinas. Idinas atau idinas. Itu terbata-bata. Ini berapa harkat panjangnya? Atau terbata-bata
karena bengek nafasnya. Banyak yang baru belajar ketemu ayat panjang dipotong sampai 20 kali potongan. Terbata-bata itu namanya. Bahkan walladzi syaqqun fi, bahkan dia ada capek, bahkan ini benar atau salah bacaannya. Rasul, indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan harapan yang tinggi kepada umatnya. Kata Rasul tidak, falahu azabun alim, tidak begitu. Baginya siksaan yang pedih, tidak. Kata Rasul apa? Falahu ajron, baginya 2 pahala. Hiji pahala ku ngajina, 1 pahala karena dia ikhtiar mengaji karena Allah Subhanahu wa taala. Pahala kedua karena ikhtiar, dia nahan capek, nahan sulitnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak tidak ada yang rugi yang senantiasa belajar Al-Quran. Mudah-mudahan setiap ikhtiar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu bagian dari urgensi apa? Pentingnya tajwid dan tahsin dalam menghafal Al-Quran. Jadi baiknya metode terbaik dulu di pondok bin nazar dulu, baca Quran dulu dengan tajwid. Kalau tidak baca pun minimal ditalkin. Nah, tahu ditalkin? Dibimbing sama guru baca Quran yang benar. Hayo anak-anak kita al-ikhlas dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo Bapak Ibu sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Awas, kelemahan di al-ikhlas kebanyakannya kol-kolahnya hilang. Saya kadang sindir, Bapak kan saya pun ngajar, Bapak ada yang awam-awam saya ajar Bu pada subuh. Musim baru belajar saya bimbing. Bapak kemana kan kol-kolahnya? Senyum aja, ditelan ya kata saya. Lam yalid, jadi gitu. Karena harusnya lam yalid keluarkan. Ya. Nah itu yang terakhir apa? Sebentar. Apa terakhir? Tips istiqomah untuk mendampingi Ananda dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga ini terakhir. Jadi saya tegaskan ke panitia, ini teh benar saya 3 tema. Benar Bu, benar. Waduh. Yang ketiga, tips orang tua yang biar istiqomah mendampingi Ananda menghafal Al-Quran. Saya hanya satu sajalah saya tegaskan. Bapak Ibu harus menanamkan keyakinan dalam diri bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Saya tegaskan untuk jadi motivasi kita mendampingi Ananda, yaitu ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillahi, atas karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah engkau berbahagia. Ulama tafsir berbeda pendapat Bu makna fadl di sana. Saya jelaskan berbeda pendapat. Ada pendapat ulama makna fadl, makna karunia di sini adalah Al-Qur'an Al-Karim. Maka yang harus hak kita berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah di antara kita ada orang tua yang istiqomah mendidik anak biar istiqomah dengan Quran. Maknanya apa? Maknanya dia bersyukur atas karunia yang besar yang ada di rumahnya.
Maknanya apa? Ibu bapak yakinkan diri, hati yakinlah. Ini kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia terbesar di antara yang Allah berikan kepada kita yaitu anak yang mau menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kita sadari ini karunia terbesar, yakin jika kita punya iman, jika kita punya Islam, kita akan berusaha istiqomah membersamai lahir batin bahkan sampai wafat menjemput kita. Karena itulah aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada mengatakan ulama fadl di sini adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang menjunjung hidayah, menjunjung taat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di depannya perang, sampai di depannya ada hal-hal yang membuat dia raganya hancur. Saya pernah dengar kisah ketika saya ikut kajian seminar membuat metodologi Iqra Al-Quran internasional lah sama orang Palestina. Imam Palestina berkata seperti ini. Wahai orang Indonesia, engkau harus bersyukur di Indonesia. Kenapa? Karena Allah masih memberikan karunia terbesar, hidayah dan nyaman taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi yang merasakan langsung. Kami ketika sholat berjamaah di masjid, Allahu Akbar, celuger. Pas depan imam itu hancur bangunan, bom. Kira-kira ada di antara kita ketika sujud ada bom? Ada tidak? Atau yang nembak-nembak ada tidak? Diusir ketika sholat ada tidak? Tidak, mereka Allah berikan karunia. Tetap mereka rasa ini karunia terindah dari Allah. Bagaimanapun Allah sandingkan kepada kita hal-hal yang mencaci kita, memaki, merusak kita, tetap kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak karunia di depan kita, khususnya sekarang, khususnya dengan Al-Qur'an Al-Karim, ibu anaknya ditempatkan di madrasah menghafal Quran, di sekolah menghafal Quran, ikhtiar menghafal Quran. Sekarang kita ya Allah turunkan karunia ini kepada keluarga kita hari-hari masing-masing. Kira-kira ini sehat tidak hati sama jiwanya? Menurut saya masih kurang sehat. Maka sehatkan lahir batin kita. Agar senantiasa meyakinkan diri, inilah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah anak kita yang istiqomah belajar Al-Qur'an. Bu, Bapak, bukti syukur kita kepada Allah, anak yang hafal Al-Qur'an. Punten. Semisalkan Bapak ada yang jemput anaknya ke sini ya, jemput. Anak sini dipeluk tak Pak? Peluk. Makasih. Oh, maaf Bapak, telat jemputnya. Dipeluk disayang. Terima kasih. Bagaimanapun engkau adalah aset dunia dan akhirat Bapak. Makasih. Yakin Ibu, di antara kita banyak yang masih maksiat. Bacaan Quran masih kurang baik. Ibadah masih belum istiqomah. Tapi Allah siapkan kado terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita didik ngafal Quran. Maknanya meskipun kondisi kita banyak kekurangan, tapi yakin. Jadi syafaat anak membimbing kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita teledor kepada anak, mengacuhkan anak, mencaci anak. Awas jangan sampai ada lisan kita, belet-beleting. Awas. Nih bodoh pisan keluar. Dak bapak mama pinter. Juara hiji teh ngapalkeun teu bisa-bisa. Salat mah ngapalkeun. Kumaha murid kan? Ya ada bapak aja ngapal Quran. Jangan seperti itu. Temukan rasa cinta yang sangat lebih. Dijemput sama kita, langsung peluk Bu, peluk. Usapa, terima kasih bagaimanapun adek yang jadi aset mamah lah dunia akhirat. Adek juga yang menguatkan lahir batin Bapak taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena adek ini Bapak jadi berkah rezekinya. Mungkin karena adek juga Bapak ternyata Allah tambahkan khusyuan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bu? Terus hadirkan dalam diri, yakinlah anak yang kita didik. Anak kita sendiri yang memegang erat bapak ibunya menuntun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah berpikir begitu? Ketika lelah kita, mata kita sepet, capek, obati dengan perasaan itu.
Si yakin, ibu yakin. Anak ini yang akan menuntun kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak orang tua yang lain sedang kesulitan di akhirat. Dengan amalannya masih sulit. Ternyata ibu bapak Allah mudahkan karena anak kita. Bapak. Subhanallah. Inilah jadi spirit kita. Maka kesampingkan waktu kita yang berlebihan dengan dunia. Gak apa-apa kita sibuk ikhtiar di kantor, berdagang, tidak apa-apa. Yang penting luangkan meskipun setengah jam, meskipun 1 jam, yakinlah setengah jam mendidik anak dengan Quran, 1 jam mendidik anak dengan Quran yang menjadikan rezeki kita berkah sampai dirasakan nikmatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah setengah jam dengan rasa ngantuk kita, dengan rasa lelah kita, yakinlah inilah yang menjadikan beban yang besar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah sampai di sana. Mari sama-sama ya ikhtiar. Saya tegaskan ini mudah sulit sulit. Wajar karena sulit maka keluarlah kaidah usul fikihnya apa? Al-ujrah biqadril masyaqqah. Hasil tidak pernah mengingkari ikhtiar usaha. Hasil sesuai dengan kadar ikhtiar, sulitnya ikhtiar yang kita rasakan. Ibu sulit mendidik anak, insya Allah ada keindahan yang besar yang Allah siapkan untuk kita semua. Insya Allah rizki kita berkah, amin. Umur kita sehat, lahir batin, amin. Keluarga kita soleh-soleh, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan ruh jiwa kita tambah semangat taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan katsira wa faqallahu lakum walana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 5 hal dari banyak hal yang tadi disebutkan oleh guru kita berkaitan dengan hal-hal yang merupakan keutamaan ya, dari menghafalkan Al-Quran, kemudian juga tentang motivasi bagaimana agar kita tetap selalu berusaha, bisa semangat di dalam mendampingi putra-putri kita menghafal Al-Quran. Baik, dari materi yang sudah beliau paparkan, silahkan ayah bunda jika ada pertanyaan. Ya, insya Allah ini banyak sekali yang by experience, ya, berdasarkan pengalaman. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, insya Allah saya beri kesempatan dulu bagi bapak-bapak 1 orang, ibu-ibu 2 orang, karena ibu-ibu jumlahnya lebih banyak. Maka kepada 3 penanya terlebih dahulu, barangkali dari bapak-bapak boleh angkat tangan. Mangga. 1 dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Angga, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, dengan waktu yang terbatas gitu Ustaz ya, kan ada program-program misalkan one day one juz gitu ya, ada 1 hari 1 juz atau setengah juz, tapi ada juga program menghafal Quran. Kira-kira dengan waktu yang terbatas yang lebih utama yang mana? Karena kalau 1 juz itu lumayan waktu banyak ya, akhirnya melupakan yang menghafal Qurannya gitu. Kira-kira paling utama dari 2 pilihan itu yang mana Ustaz, yang ininya Ustaz? Dengan waktu yang misalkan tadi yang serba terbatas. Betul. Alhamdulillah. Jadi Bapak itu dihadapkan dengan 2 permasalahan sama-sama baik Pak ya. Pertama 1 hari 1 juz, baca Quran kan.
Keduanya apa tadi? Ngafal. Menghafal berapa sehari? 10 juz. Satu ayat. Ah, Bismillah ya. Kita yakini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kita sampai di sana dulu yakinnya. Jadi yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kepada seorang hamba kecuali sesuai kemampuan. Yang bisa merasakan kemampuan pribadi ya kita pribadi. Baiknya menurut saya tadi menghafal itu proses ketiga. Setelah belajar baik baca Quran istiqomah, kemudian ngafal Quran. Baiknya sedikit demi sedikit, yang penting dijaga keistiqomahan. Mana dasar dalilnya? Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala laisa bikasratiha. Bukan karena banyaknya sedikit amal, bukan. Adwamuha wa in qalla. Meskipun sedikit tapi menjaga kekonsistenan waktu. Tadi mohon maaf, ngafal Quran karena pusing, karena sulit. Itu mampunya hanya seminggu sekali misalkan. Mau hari ini ditagih sama usahanya, Pak setoran, karena belum dapat, bolong, ingat ketemu temu minggu depan. Tapi kalau baca Quran, dengan kemampuan kita berusaha hadir terus. Kira-kira maka dinilai dari kekonsistenan, tetap dinilai yang baik adalah ikhtiar dulu istiqomah baca Quran dengan baik. Kalau sudah baik, ikhtiar sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran. Jadi satu sama lain jangan pernah dibanding-bandingkan, tapi saling dilengkapi. Jadi tadi kita berawal dari yang mudah dulu dan dipastikan bisa istiqomah. Kalau Bapak bisa istiqomah dengan misalkan sehari satu ayat, baik Pak, ambil saja. Karena baca bisa mengikuti, karena bagian baca di bawah hafalan. Tadi biasanya yang ngafal itu meskipun satu ayat tapi dibaca berulang-ulang. Nilainya bisa jadi satu lembar. Karena diulang-ulang. Jadi begitu. Jadi pastikan kita tidak boleh membanding, apalagi membentur-benturkan. Tapi melihat kondisi kita, yang penting tadi kekonsistenan waktu, karena Allah Subhanahu wa taala pun dijaga. Jika baca bisa lebih dijaga waktunya, kita pilih baca dulu ikhtiarnya. Mudah-mudahan biasanya orang sudah mencintai, nyaman dengan bacaan, kadang terjerumus di dalamnya itu yang nambah bisa nama. Mau tambah mudah-mudahan. Gitu Pak, mudah-mudahan. Mudah-mudahan istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah ada lagi? Sudah. Mudah-mudahan istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sesi terakhir ya, yaitu sesi pola murojaah biar mutskin. Jadi menyesuaikan waktunya. Jam berapa sekarang? 12. Barangkali karena memang ada materi tadi terkait dengan pola murojaah, ya, supaya nanti pertanyaannya, kalau ada pertanyaan nanti bisa disimpan dulu. Kita efektifkan waktu untuk Ustadz siapa? Ustadz Muharrar. Ustadz Muharrar untuk menyampaikan tentang pulau murojaah. Kepada silakan. Beliau. Jadi saya sengaja ke beliau karena beliau masih muda bagaimanapun. Biar Sugan tambah termotivasi begitu ya. Beliau alhamdulillah bersama saya sampai kurang lebih 3 tahun. Mulai dari 0 sampai sekarang sudah 30 juz, hafal Quran, hafaz, dan qiraat lain syu'bah. Diulang-ulang hafalannya. Jadi biar lebih segar. Sekarang lagi proses doanya masuk qiraat asyroh. Qiraat bacaan yang lainnya. Doanya biar beliau tambah istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Enggak, abi bagian dipengkar jadi murid. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد. Bagaimana Ibu Bapak sadayana damang? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah nilai pahala dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan, kita sanggakan kepada tauladan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma darinya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di sini sebelum saya masuk ke materi yang akan saya sampaikan, sedikit saya bercerita mengenai pengalaman saya di dunia menghafal dalam Al-Quran. Alhamdulillah qadarullah saya memulai menghafal Al-Quran itu ketika selesai SLTA, ya, kurang lebih di umur 18 tahun. Itu pun saya qadarullah ada yang mengajak, ya. Sejatinya saya dalam tanda kutip tidak mengenal istilah menghafal Al-Quran atau tahfidz, dunia tahfidz tidak mengenal. Karena saya dari kampung, ya. Jadi di kampung saya belum ada istilah tahfidzul Quran, belum ada. Nah, saya ketika selesai sekolah dulu, dari sekolah pun saya diarahkan oleh guru-guru saya untuk melanjutkan kuliah karena melihat potensi yang ada. Nah, saya pun didaftarkan sama sekolah gitu. Daftar, alhamdulillah ikut PTKIN kalau nggak salah istilahnya tuh. Saya didaftarkan sama sekolah. Nah, di dalam waktu menunggu saya menerima hasil itu, ada teman yang ngajak untuk ngafal Quran. Saya kan tidak tahu, ya, jadi saya nyerahin aja ke teman saya, sok aja daftarin lah. Kalau emang ngajak gitu, ya, didaftarin. Terus ada biaya katanya untuk pendaftaran, ya sok bayarin dulu, nanti saya ganti. Pokoknya saya gak ada niatan sedikit pun gitu, ya. Tapi Allah Maha Baik kepada saya, memilih saya untuk masuk ke jalur menghafal Al-Quran. Nah, pada saat waktu kelulusan di perkuliahan itu, saya dinyatakan lulus di salah satu perkuliahan, ya. Waktu itu di Cirebon, apa ya? STAI apa ya? Pokoknya di Cirebon. IAIN Cirebon. Saya terpilih di sana. Tapi saya tidak memutuskan untuk ngambil dulu. Saya nunggu hasil yang tahfidz juga. Itu. Nah, selang 2 hari kalau tidak salah, alhamdulillah yang tahfidz pun saya lulus. Dan pada akhirnya saya mengambil yang tahfidz. Karena saya berpikir yang tahfidz itu alhamdulillah saya dapat yang beasiswa. Gitu. Kalau kuliah saya mikirnya, wah biaya banyak gitu, ya. Saya kan orang tua juga jauh gitu. Jadi mendingan saya ngambil yang tahfidz. Alhamdulillah saya ngafal Al-Quran pertama kali di Asy-Syifa Subang, ya, Syifa Al-Khairiyah. Nah, alhamdulillah tahadus bin ni'mah, ya, tahadus bin ni'mah. Saya menghafalkan Al-Quran 30 juz mulai di bulan Oktober 2018, selesai di bulan Agustus 2019.
Ya, tinggal dihitung berapa lama ya. Nah, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi, saya pertama dibimbing oleh guru yang berkompeten. Guru yang mendidik saya pertama kali menghafal Al-Quran, yaitu muridnya Syekh Ahmad Fudail Husni. Nah, jadi saya pertama belajar ke muridnya Syekh Husni dulu, gitu ya. Selama kurang lebih 6 bulan. Setahun, kurang lebih setahun. Di tahun kedua, alhamdulillah, qadarullah saya langsung belajar ke Syekh Husni. Tuh. Nah, yang saya dapatkan, oke, saya langsung masuk ke teorinya, ke materinya. Yang saya dapatkan dalam murojaah hafalan itu ada tahapan, Bu. Jadi jangan sampai di mindset kita itu mutqin itu karena kita sering ngulang hafalan. Ya, saya tegaskan, mutqin itu bukan karena kita sering diulang terus hafalan. Bukan. Maksudnya ketika hafalan itu kita mulai, itu ada tahapan. Karena di dalam menghafal itu ada hafalan yang lama, ada yang hafalnya udah agak lama, ada yang hafalnya masih baru. Gitu ya, tahapan menghafal gitu. Nah, maka saya dulu sama guru saya pertama dikasih tiga sub ketika kita menghafal Al-Quran. Pertama itu ziyadah atau nambah hafalan. Yang kedua itu murojaah, mengulang hafalan. Yang ketiga tikror, itu ngulang-ulang hafalannya. Ya, 3. Yang pertama tadi ziyadah, nambah hafalan. Yang keduanya murojaah, mengulang hafalan. Yang ketiganya tikror, mengulang-ulang hafalan. Ya. Nah, di sini yang saya dapatkan dari guru saya, ketika kita memulai menghafal hafalan baru, kebanyakan orang menghafal itu diterka-terka, di awang-awang. Ya, jadi ketika baca sekali langsung dihafal. Itu kesalahannya. Pertama dibaca langsung dihafal. Jadi ngafalnya gini. Nah, kalau menurut saya yang saya alami itu kurang berefek. Ya. Yang enak itu baca dulu sampai betul-betul benar apa yang kita baca baru dihafal. Maka sekarang banyak Al-Quran ada panduannya. Dibaca dulu berapa menit baru dihafalkan. Nah, itu lebih baik. Kenapa? Karena biasanya dalam menghafal itu banyak yang keliru dalam bacaannya. Karena dia ngafalnya tadi sekali baca langsung dihafal. Gitu ya. Nah, maka baiknya hafalan itu, hafalan pertama terutama itu dibaca baik dulu, yang benar baru dihafalkan. Maka tadi istilah dari guru kami, ditalkin dulu. Apalagi untuk anak SD, itu ditalkin dulu betul bacaannya, baru minta dihafalkan. Itu pengalaman saya. Yang pertama tadi ziyadah. Kemudian untuk murojaah itu kami dulu di Asyifa, murojaah sekali murojaah disetorkan ke guru kami setengah juz. Ya, setengah juz. Sekali duduk setengah juz disetorkan. Gitu. Nah, yang saya rasakan setoran setengah juz itu butuh waktu 1/4 jam. 1/4 jam setoran. Saya setoran jam 8, keluar jam 11. Dari jam 8 sampai jam 11 itu hafalan yang dibaca hanya yang sudah disetorkan ke guru saya. Terus diulang sampai selesai. Jadi hanya itu aja diulang. Dan efeknya yang saya rasakan itu lebih kuat hafalannya daripada yang sekarang banyak pondok-pondok tahfidz itu targetannya hanya selesai hafalan. Tapi tanpa ada bekas sedikit pun. Nah, yang saya rasakan demikian. Kami masuk jam 8 sampai jam 11, hafalan yang diulang hanya itu saja yang sudah disetorkan. Itu di murojaah, ya. Kemudian di tikror, untuk tikror, pengulangan tikror ini masuk di hafalan yang baru. Hafalan yang baru itu
biasanya paling banyak ya, teman-teman saya dulu paling banyak hafalan baru 2,5 lembar. Itu pun karena dibatasi ya. Wallahu alam, kalau nggak dibatasi mungkin ada yang sampai 5 lembar mungkin sekali setoran yang baru. Tapi kami dibatasi dulu 2,5 lembar atau 5 halaman sekali setoran. Itu hafalan baru. Nah, di hafalan baru kami ditargetkan itu 10 kali pengulangan lagi. Yang 10 kali pengulangan ini setelah setoran dihitungnya, bukan dari sebelum setoran. Karena ketika kita mulai hafalan pasti diulang-ulang, gitu kan? Nah, tapi yang dihitung tikror di sini setelah disetorkan, gitu ya. Itu 3 poin. Dari saya cukup 3 poin pun cukup gitu ya untuk menguatkan hafalan dalam murojaah. Nah, itu pengalaman saya pribadi. Kemudian pengalaman saya menghadapi anak SD. Yang saya alami, saya terapkan untuk anak SD itu cocok menurut saya. Gitu ya, cocok. Tapi disesuaikan dengan kemampuan anak. Jangan dipaksakan. Saya tadi setoran murojaah sekali setengah juz. Gak mungkin ke anak setengah juz. Jadi disesuaikan polanya. Ya, yang saya ambil ketika saya menghadapi anak SD kemarin pengalaman itu di 2,5 lembar murojaah anak itu. Cukup 2,5 lembar. Asalkan kita tekankan ke anak itu lebih baik menjaga hafalan yang sudah kita dapatkan daripada kita menambah hafalan yang belum kita hafal. Ya, menjaga hafalan yang sudah kita dapatkan lebih baik daripada terus menambah hafalan. Karena ketika hafalan yang sudah kita dapatkan terus kita ulang, kita akan merasakan ada kenyamanan di sana. Tapi kalau orang yang dia di dalamnya tidak ada penghayatan dalam bacaan Al-Qur'annya, dia akan bosan. Ya, maka tadi guru kami tadi sampaikan di dalam urgensi kita menghafal Al-Quran itu pertama itu cinta dulu, cinta, ya, karena seseorang kalau dia sudah cinta dalam keadaan apapun dia akan mengusahakan membagi waktu untuk hal yang ia cintai. Tidak mungkin ia menggunakan waktu sisa untuk yang ia cintai, tapi ia akan menyisakan waktu untuk hal yang ia cintai. Beda ya, antara waktu sisa dengan ia menyisakan waktu. Kalau waktu sisa itu kemungkinan seadanya, gitu ya. Tapi kalau dia menyisakan waktu, maka dia akan istiqomah dengan waktu yang ia sisakan untuk hal yang ia cintai. Gitu ya. Jadi 3 poin saja dari saya untuk murojaah hafalan sampai memungkinkan hafalan tadi. Yang pertama tadi ziyadah nambah hafalannya, yang keduanya murojaah, yang ketiganya tikror. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di sini ya di sekolah Khairul Ummah ini menjadikan anak-anak yang menghafal Al-Quran yang betul-betul hafalannya Allah ridhoi, Allah berkahi. Ya, mudah-mudahan. Dan juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapaknya, mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan untuk senantiasa membersamai anak-anaknya menghafalkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya pun Allah berikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah membersamai Al-Quran. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Silahkan tadi dari pihak ayah, kemudian barangkali ya dari pihak ibu-ibu, the power of mak-mak nih. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, terutama dalam pendampingan kepada Ananda. Kalau belum ada, saya persilahkan kepada yang sudah ngacung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bagaimana mempraktekkan menghafal Al-Quran ini kalau seandainya seusia orang tua ini kan harus tadi ada mentalkin kan. Sedangkan kita mungkin tidak ada guru di sana. Bagaimana kita tahu bacaan kita ini benar atau masih perlu dibenarkan? Apakah kita harus ke guru atau bisa kita praktek di rumah dengan 3 poin tadi? Begitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, saya coba jawab ya. Ini Al-Quran itu bukan hal yang bersifat duniawi. Ada 2 ilmu, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ilmu dunia itu bisa kita pelajari dengan otodidak atau kita sendiri. Tapi kalau ilmu akhirat itu tidak bisa, ya. Makanya baiknya kalau kita menghafal Al-Quran, bahkan tadi disampaikan ya sama guru kami disampaikan, baiknya kita bacaan dulu kita perbaiki. Nah, kita bisa tahu bacaan kita baik itu bukan menurut kita, ya. Pastinya bukan menurut kita gitu. Pasti ada yang mengarahkan, yaitu seorang guru. Maka banyak buku-buku yang menjelaskan mengenai metode menghafal Al-Quran itu, salah satunya kita harus memilih guru. Harus ada guru gitu. Karena bagaimanapun kita butuh sosok seorang guru. Nah, tapi sosok seorang guru ini baiknya kita langsung berhadapan, langsung kita temui. Bisa kita belajar melalui internet sekarang, tapi lebih baiknya kita belajar langsung. Biar ketika kita ada yang mau ditanyakan, kita tanyakan langsung. Demikian mungkin. Baik, mungkin di akhir akan ada sedikit tambahan kalau terkait dengan sekolah akan dijelaskan oleh Ustadz Jajang. Misalnya terkait dengan bagaimana program orang tua peliputnya oleh sekolah seperti itu. Baik, berikutnya silahkan pertanyaan dari ibu-ibu. Mohon maaf, ada yang bisa membantu? Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Masya Allah, ketika mendengar cerita Ustadz dalam 1 tahun ya berarti bisa menghafal 30 juz. Mungkin ingin secara real, kalau di Khairu Ummah itu targetnya itu adalah 6 tahun, 6 juz ya Ustadz ya. 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa bertarget 6 juz. Barangkali minta tolong dihitungkan, kira-kira nih, kalau dalam 6 tahun itu ingin minimal bisa 6 juz, kira-kira dalam 1 hari itu perlu berapa halaman atau perlu berapa ayat sehingga kita orang tua itu bisa ikut bahasanya mengontrol, mengkondisikan gitu ya. Sehingga tidak keteteran. Saya pernah punya anak yang sekolah di sini tidak masuk gitu ya, tidak sesuai dengan target. Dan mudah-mudahan adiknya ketika udah dievaluasi, oh apa ya kesalahannya kok nggak nyampe 6 juz, barangkali bisa ada, oh berarti kira-kira segini gitu dalam sehari agar bisa mencapai
target minimal. Ya syukur-syukur lebih ya. Karena kalau saya dengar, waduh, 1 hari tadi berapa? 5 lembar, 5 halaman ya Ustadz ya gitu. 1 hari kayaknya langsung stres gitu ya. Itu. Ya barangkali pingin real nih kalau kita berarti seperti apa ya? Itu barangkali Ustadz. Jazakallah khair. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait dengan memulai untuk menghafal itu disampaikan dengan mengawali dengan memperbaiki bacaannya terlebih dahulu. Nah, tadi juga disampaikan oleh Ustadz Husni terkait dengan kadar dalam membaca Al-Quran itu berbeda-beda, gitu ya. Yang dicontohkan tadi usia yang di atas yang sepuh gitu ya, tentu kadarnya berbeda-beda. Nah, kalau dikaitkan dengan ya tadi ya ada yang menyampaikan bahwa mempelajari ilmu tajwid itu adalah sesuatu kewajiban, tetapi kalau ternyata kitanya sendiri ketika membaca belum fasih-fasih dalam melafazkan setiap huruf-huruf, sifat huruf, mahorijul huruf. Nah, apakah ada pemakluman gitu ya ketika kita tidak fasih gitu ya dalam membaca mahorijul huruf atau sifatul huruf, atau mungkin Ustadz bisa menyampaikan kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa memfasihkan setiap lafaz dari huruf-huruf tersebut. Terima kasih. Tuh, Ustadz, pengalaman Ustadz mengarahkan anak SD tadi menghafal, itu bagaimana memotivasi anak SD tersebut agar semangat ya dalam menghafal Al-Quran, dan bagaimana menyikapi anak yang ketika belajar kan diminta mengulang. Nah, anak itu malah sudah bisa gitu. Dia menolak untuk mengulang berulang-ulang gitu. Itu bagaimana sikap kita? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Insya Allah saya jawab dari yang pertama tadi ya. Untuk pertanyaan pertama tadi mengenai target ya Bu ya. Target ya. Sebetulnya ini kembali ke lembaga Bu, ke lembaga kita tempat belajar. Apakah memang target itu wajib kita tempuh gitu ya atau tidak? Karena saya sampaikan, saya pun di Asyifa dulu 2 tahun itu targetnya 30 juz, 2 tahun ya. Tapi dalam kenyataannya ada selama 2 tahun itu hanya selesai 2 juz. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya itu kembali ke kemampuan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan. Maka kami ya, guru kami mengelola lembaga itu, kita ada target, tapi target itu tidak menjadikan kita memutus harapan orang yang mau belajar. Gitu. Kami menargetkan di tempat kami itu 2 tahun selesai 30 juz. Tapi kalaupun tidak selesai, kita serahkan ke yang bersangkutan. Mau lanjut ngapal atau mau mencari tempat yang lain gitu. Ya, maka
menurut saya target itu harus ada, ya. Target itu jadikan motivasi, bukan menjadikan beban, ya. Sekali lagi, target itu jadikan motivasi, bukan dijadikan beban. Kalau kita mengejar target itu, maka kita akan dijadikan beban target itu. Tapi jadikan motivasi. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita, mampunya sampai di mana, mampunya segimana, maka itulah yang akan kita hasilkan, gitu ya. Karena kalau misalkan kita memaksakan untuk mencapai target, khawatir hanya sampai targetnya tapi tidak ada bekasnya, gitu ya. Kecuali kalau ibu hanya ingin mencapai target saja, gitu. Nah, kecuali itu ya, kalau ibu hanya mencapai target saja, maka pasti ibu akan habis-habisan waktu, betul-betul dihabiskan untuk itu. Tapi kalau ibu targetannya selain target mencapai target dari lembaga, ingin hafalan anaknya kuat, ingin misalkan dia lebih istiqomah dalam menjaga hafalannya, maka saya pastikan itu yang akan ibu dapatkan bukan hanya target itu, tapi ada asar, ada buktinya, ada bekasnya, gitu ya. Jadi saya kembalikan targetan itu jadikan motivasi, sesuaikan dengan kemampuan, ya. Tidak jadi acuan satu tujuan, tapi kita cabangkan tujuannya, bukan hanya target itu saja. Khawatir nanti kita ngafal Quran itu hanya karena ada target. Jadi ketika selesai target, udah gak ngafal lagi, kan itu salah, gitu ya. Nah, maka diluruskan, target itu hanya sebagai motivasi, bukan menjadikan kita tujuan, ya. Itu yang pertama ya, tadi target. Yang kedua tadi mengenai bacaan tahsin, ya, bagaimana kita bisa tahu bacaan kita sudah fasih. Di sini kami mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana fasih dalam membaca Al-Quran itu adanya latihan, ya, latihan diperbaiki terus. Kami pun, saya pertama di Subang itu tadi 1 tahun pertama itu sama murid Seusni, di tahun kedua sama beliau. Saya setahun tadi udah selesai. Di tahun kedua sama beliau itu selama 6 bulan saya tahsin lagi, gitu. Jadi nggak langsung hafal lagi sama beliau. Bahkan saya ngafal sama beliau itu di tahun kedua pertengahan, gitu. Jadi dikasih ngafal sama beliau dalam jeda waktu setahun lebih. Jadi terus diperbaiki lagi, bacanya perbaiki lagi, gitu ya. Makanya banyak yang heran ketika mau setoran ke beliau, itu beliau tidak menerima, tapi perbaiki dulu bacaan, gitu. Karena memang gitu, kebanyakan orang ketika sudah menghafal, itu susah untuk diperbaiki bacaannya. Maka kalau kita ada kemauan untuk memperbaiki bacaan, itu ada latihan, Bu, latihan. Jadi kalau di penjelasan kitabnya itu walaisa bainahu wa baina tarkihi illa iyadatum ri'in bifaqqihi, gitu kata Imam Jazari di dalam Nadham Jazariyah. Jadi tidak ada bedanya orang yang dia belajar ilmu tajwid dan yang tidak belajar ilmu tajwid, kecuali di dalamnya ada latihan, gitu ya. Kecuali di dalamnya ada latihan, maka kita akan memperoleh bacaan kita, pengucapan huruf kita fasih itu ketika di dalamnya ada latihan. Gitu ya, Bu ya. Jadi kurang lebih di sana kita mau tahu kualitas bacaan kita ada latihan, kemudian ada bimbingan dari seorang guru. Gitu ya. Kemudian tadi yang terakhir, bagaimana mengarahkan anak ketika dimintai untuk mengulang hafalan, merasa udah hafal. Nah, ini bukan hanya masalah di anak-anak, Bu. Saya pun demikian gitu. Ketika saya dulu sama guru saya, dari tadi jam 8 sampai jam 11 itu, pengennya saya udah selesai setoran tidur gitu kan. Enak gitu, udah selesai juga, udah selesai gitu. Tidur, tapi saya di sana tidak dikasih tahu kenapa harus diulang hafalan. Guru saya hanya menyampaikan ulang hafalan sampai
halakoh ditutup, udah gitu. Nah, tapi kalau ke anak ya, yang saya eh, pernah lalui itu kita ada iwud, ada hadiah ke anak itu. Ya. Jadi ketika anak misalkan ya, biasanya anak itu termotivasi kalau dia ada sesuatu yang akan ia dapatkan. Biasanya anak seperti itu. Maka kita kasih reward lah, kita kasih hadiah. Gitu ya. Yang saya alami demikian. Jadi ketika saya menghadapi anak-anak pun dulu alhamdulillah saya selama 1 bulan kurang lebih itu sudah ada yang selesai 1 juz setengah 1 bulan anak-anak ya. Nah itu, tapi saya tekankan ini bukan hanya beban guru-guru di sekolah, bukan hanya beban ibu di rumah, tapi kerjasama antara guru di sekolah dengan ibu di rumah. Jadi ibu kalau ada apa-apa sampaikan, tanyakan ke gurunya gimana keadaannya dia di sekolah gitu. Mungkin ibu juga bisa minta motivasi ke guru-gurunya di sekolah, bagaimana gurunya menghadapi anaknya ketika di sekolah. Tapi saya sampaikan, anak itu biasanya lebih menerima apa yang disampaikan oleh gurunya daripada apa yang disampaikan oleh orang tuanya gitu. Maka kita sebagai orang tuanya pun kita memakai hujah gurunya. Misalkan kita tahu gurunya biasa menyampaikan apa, nah kita sampaikan apa yang biasa gurunya sampaikan. Itu mengingatkan dia, oh iya guru saya gini. Nah maka saya dulu motivasi anak-anak itu menghafalkan nama-nama suratnya dulu sebelum dia menghafalkan keseluruhan 30 juz. Jadi saya sampaikan gini. Kita hafalkan nama-nama Al-Quran itu keseluruhan. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah kita menghafalkan keseluruhan yang ada di dalam nama-nama surat tersebut. Gitu. Maka saya motivasi dengan menghafalkan nama-nama Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian lah untuk dia bisa terus termotivasi. Gitu ya. Kalau dari saya demikian. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan belum memuaskan ibu bapak semuanya sehingga ibu bapak semua terus mencari apa motivasi-motivasi untuk senantiasa membersamai anaknya dalam menghafalkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bisa ibu terima dengan baik dan mudah-mudahan juga itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin cukup ya? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sesuatu yang baik experience atau pengalaman itu insya Allah lebih kena ya, karena beliau mengalami sendiri dan insya Allah ini bisa semoga menular, bisa kita praktekkan. Selanjutnya seperti tadi yang kami sampaikan bahwa dari pihak sekolah ingin menyampaikan